Hai semua, Indonesia, meskipun masih tergolong negara berkembang dalam hal teknologi, memiliki kekayaan alam yang sangat dihormati di seluruh dunia. Negara ini berada di peringkat kedua setelah Brazil dalam hal sumber daya alam terbesar di dunia. Di sektor pertambangan, posisi Indonesia bahkan lebih tinggi lagi. Di Kabupaten Timika, Papua, PT Freeport Indonesia mengelola salah satu tambang terbesar di dunia yang sudah terafiliasi dengan Freeport-McMoran. Persoalan pembagian keuntungan antara Freeport dan pemerintah Indonesia terus menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Lalu bagaimana dengan nasib Indonesia jika tambang terbesar di dunia ini dikuasai oleh asing? Apa langkah Indonesia selanjutnya? Simak video ini hingga usai. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. PT Freeport Indonesia didirikan pada April 1967, adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Perusahaan ini mulai mengelola kekayaan mineral di Indonesia yang terletak di Mimika, Papua. Freeport Indonesia merupakan bagian dari BUMN sektor pertambangan, yaitu Mining Industri Indonesia, dan dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, serta Freeport-McMoran. Freeport-McMoran sendiri adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat, dengan banyak anak perusahaan, termasuk PT FI. Tambang di Papua yang dikelola oleh Freeport bernama Tambang Grasberg. Bayangkan saja, kapasitas produksi tambang ini bisa mencapai 238.000 ton per hari. Puncak eksplorasi cadangan tembaga dan emasnya terjadi pada tahun 2001. Lebih dari 140 triliun rupiah telah diinvestasikan di pertambangan ini. Sejak era Presiden Soekarno, Freeport mulai mengekstraksi kekayaan emas dari perut bumi Papua. Isu mengenai Freeport menjadi topik hangat yang terus diwariskan dari satu pemerintah ke pemerintahan berikutnya. Berdasarkan data dari PT Freeport Indonesia, cadangan tambang di Papua mencapai 2,27 miliar ton biji yang terdiri dari 1,02% tembaga, 0,83 gram per ton emas, dan 4,32 gram per ton perak. Sementara itu, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa produksi dari cadangan ini bisa mencapai 109,5 juta ton biji per tahun dengan umur tambang sekitar 23,5 tahun. Selain emas, perak, dan tembaga, Freeport juga memproduksi molybdenum dan rhenium yang merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan biji tembaga. Dengan sistem kontrol terpusat, tambang ini mampu mengawasi areal seluas 10.000 hektar dan wilayah pendukung sebesar 2.000 hektar. Operasi besar ini tentunya membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, mencapai sekitar 12.000 orang pekerja. Meskipun Freeport telah beroperasi selama puluhan tahun di Papua, hasil tambangnya justru diekspor dalam bentuk konsentrat, bukan diolah di dalam negeri. Kondisi ini menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan manfaat optimal dari kekayaannya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia melarang ekspor mineral mentah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter, yaitu fasilitas pengolahan bahan mentah tambang menjadi bahan jadi. Sebagai tanggapan, Freeport berkomitmen untuk membangun smelter dengan kapasitas 2,5 juta ton per tahun yang bernilai 2,3 miliar US dollar. Pada tahun 2017, proyek smelter ini pun rampung dan dukungan dari perusahaan tambang lainnya. Sayangnya,
sebagian besar kekayaan tambang di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan asing. Meskipun tambang terbesar ada di Indonesia, mayoritas saham perusahaan tambang emas terbesar di Papua masih dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper and Gold Incorporated, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Freeport-McMoRan memiliki 48% saham, sementara pemerintah Indonesia hanya memegang sekitar 9,36% dan PT Indo Copper Investama juga 9,36%. Untuk meningkatkan kepemilikan saham, pemerintah Indonesia meminta Freeport untuk mendeskripsikan sahamnya sebesar 30% secara bertahap. Kontrak karya Freeport berakhir pada tahun 2017 dan perusahaan ini ingin segera memperpanjang kontrak dengan pemerintah. Menurut Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan operasi hanya boleh diajukan paling cepat 2 tahun sebelum kontrak karya berakhir, yaitu tahun 2019. Negosiasi intensif melibatkan pemerintah, holding industri pertambangan PT Inalum Persero, Freeport-McMoRan, dan Rio Tinto. Akhirnya, pengalihan saham mayoritas PT FI kepada Inalum pun terwujud. Dengan kesepakatan ini, PT Inalum membayar 3,85 miliar US dollar kepada Freeport-McMoRan dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham Freeport serta hak partisipasi Rio Tinto di PT FI. Hal ini meningkatkan kepemilikan Inalum dari 9,36% menjadi 51,23%, yang terdiri dari 41,23% untuk Inalum dan 10% untuk pemerintah daerah Papua. Meskipun sudah berhasil meningkatkan kepemilikan saham, Freeport tetap berusaha mempertahankan kontrol atas tambang Grasberg. Perusahaan ini bahkan mengalokasikan dana sebesar 17,3 miliar US dollar untuk mengembangkan penambangan bawah tanah dan membangun smelter. Dana sebesar 15 miliar US dollar dialokasikan untuk penambangan bawah tanah, sementara 2,3 miliar US dollar untuk pembangunan smelter. Situasi ini mencerminkan kondisi Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, namun belum sepenuhnya mampu mengelola kekayaannya sendiri. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah seharusnya bisa memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyatnya. Namun kenyataannya, sebagian besar hasil tambang dan mineral masih dikuasai oleh perusahaan asing. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, tantangan besar masih harus dihadapi. Kondisi ini menggambarkan betapa pentingnya strategi dan kebijakan yang efektif untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video menarik lainnya.